Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafriatan Asmadi dari kelas 11 TO2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, proses pengemasan produk. Yang pertama, kita berawal dari tahap pengalengan. Pengalengan terdapat ada dua tahap, yaitu tahap pembuangan gas atau udara exhausting. Yang kedua, tahap penyegelan atau sealing. Dan yang kedua, pengemasan dengan kotak karton. Kotak karton juga terbagi dua, yaitu dengan kotak karton folding carton box. Yang kedua, kotak karton gelombang, corrugated carton box. Yang ketiga, pengemasan dengan plastik. Jenis plastik yang biasa digunakan untuk mengemas produk-produk manufaktur dan rekayasa terbuat dari polyethylene, terephthalate, PET atau polyester, high density polyethylene, HDPE, low density polyethylene, LDPE, polyolefin plastik, PE dan PP, polyestyrene, PS, dan polycarbonate, PC. Plastik dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu plastik fleksibel dan kaku, rigid plastik. Kita bahas dari plastik fleksibel dulu. Plastik fleksibel adalah kemasan berbahan plastik yang biasanya berbentuk lembaran dan lentur. Plastik fleksibel terbagi menjadi dua jenis lagi nih, yaitu plastik fleksibel satu lapisan dan banyak lapisan, multi layer. Nah, ada beberapa keunggulan dari menggunakan plastik fleksibel untuk membungkus produk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyesuaikan bentuk kemasan dengan produk. Yang kedua, memberikan perlindungan dari mikroorganisme, sinar UV, kelembapan, dan debu. Yang ketiga, dapat digunakan kembali. Yang keempat, meminimalkan biaya produksi. Yang kelima, ramah lingkungan. B. Plastik kaku, rigid plastik. Plastik kaku adalah kemasan berbahan plastik yang bersifat kaku karena plastik sudah diproses melalui mesin cetak sesuai bentuk produknya. Oke, kita bahas yang keempat, pengemasan dengan kantong, packaging bag. Pengemasan dengan kantong atau packaging bag mungkin merupakan teknik yang paling awal dikenal dalam dunia pengemasan. Packaging bag adalah jenis kemasan yang dilakukan secara sederhana hanya dengan membungkus produk tanpa tambahan apapun. Produk yang biasa menggunakan jenis kemasan ini adalah jenis makanan yang cepat habis atau tidak perlu disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jenis pengemasan dengan kantong dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bahannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kantong plastik bag. Yang kedua, kantong kertas, paper bag packing. Yang C, karung. Barang yang dikemas biasanya merupakan barang yang curak, mulai dari tepung sampai batu hias. Jenis karung dibedakan berdasarkan sifat dan jenis barang yang akan dikemasnya. Yang pertama, karung laminasi merupakan jenis karung yang menggunakan teknik sablon atau printing. Yang kedua, karung putih polos merupakan jenis karung yang biasanya digunakan untuk tepung, pupuk, semen, dan lainnya. Yang ketiga, karung layar merupakan karung plastik yang berbentuk gulungan panjang untuk pengemasan barang di gudang. Yang keempat, karung transparan merupakan jenis karung dengan bahan yang lebih tipis daripada plastik putih, polos, dan secara fisik terlihat lebih transparan. Kita bahas yang D ya guys ya, bagian D. Pelabelan pada produk. Label nih guys. Label merupakan salah satu representasi produk berupa keterangan yang disampaikan dengan kata-kata ataupun gambar. Yang pertama, fungsi pelabelan. A. Label sebagai identitas unik. Label merupakan media komunikasi dari pembuat produk kepada konsumen. Kalian nih konsumennya, mengenai isi dari produk itu sendiri sebagai media komunikasi. Yang B, label sebagai penentu kelas produk. Tingkatan kelas produk mencerminkan apakah produk termasuk ke dalam kelas bawah, menengah, atau kelas atas, guys. Kita lanjut yang C. Label sebagai penyampai informasi. Ada beberapa informasi yang terdapat di label. Yang pertama, nama perusahaan pembuatan produk. Yang kedua, merek dagang.
Yang ketiga, tempat pembuat produk. Yang keempat, waktu produksi. Yang kelima, kode produksi. Yang keenam, komposisi produksi, spesifikasi produk. Dan ke-8, dan terakhir, petunjuk penggunaan produk. Kita lanjut bagian D. Label sebagai sarana promosi yang menarik. Label juga berfungsi sebagai media promosi yang menarik bagi calon konsumen. Yang pertama, eksplorasi fitur dan isi produk. Yang kedua, jaminan kepercayaan konsumen. Yang kedua, tujuan pelabelan. A. Memberi informasi akan produk. Kemasan suatu produk memuat berbagai informasi mengenai isi dari kemasan tersebut. Yang B. Sarana komunikasi. Yang pertama, komposisi dan bahan baku yang memberikan informasi bagi konsumen atas bahan dasar produk tersebut. Yang kedua, ukuran yang menerangkan besarnya volume atau massa dari isi produk. Kita bahas yang C. Memberi rasa aman bagi konsumen. Yang pertama, mencantumkan nomor registrasi atau izin produk dan tanggal kadaluarsanya. Nah, kalau nggak dikasih tanggal kadaluarsa, bahaya coy. Yang kedua, mencantumkan cara penggunaan produk yang tepat akan memberikan rasa aman kepada konsumen agar konsumen dapat menggunakan produk sebagaimana mestinya. Yang ketiga, mencantumkan label peringatan juga dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang cara memperlakukan atau menggunakan produk tersebut. Oke, sekian dari saya, catatan saya, rangkuman saya hari ini tentang proses pengemasan produk ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.